Selamat malam pendengar dan penonton RRI Net dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama kami dalam obrolan budaya yang pada malam hari ini kami akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat kebudayaan yang ada di Kabupaten Fakfak. Yang mana tema pada malam hari ini yaitu ada gereja dan masjid di Kabupaten Fakfak. Yang mana sudah hadir bersama saya kedua narasumber yang mempunyai kompeten di bidang kebudayaan, tentunya di bidang keagamaan ya. Yang mana sudah hadir bersama saya ada Pak Ali Hindom SPD, Ketua FKUB Kabupaten Fakfak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik ya. Dan perjalanan tadi dari rumah ke studio RRI bagaimana nih perjalanannya? Perjalanan dari rumah malam hari ini ke RRI sangat aman, nyaman dan tiba dengan ini dengan selamat sambil menikmati keindahan kota Fakfak ya. Fakfak di malam hari, Fakfak seperti Hong Kong. Iya, serasa kita berada di luar negeri. Iya, betul, iya. Dan juga saya sudah bersama dengan Bapak Dr. Andus Muhammad Don Dain Hussein MPD selaku Ketua MUI di Kabupaten Fakfak dan juga salah seorang pengurus dari FKUB Kabupaten Fakfak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dain Hussein. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar nih Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat. Ya. Bagaimana perjalanannya tadi nih? Ya, sama dengan Pak Ketua FKUB, perjalanannya lancar, aman, tidak seperti di kota-kota lain ya. Itu biasanya ada macet. Ya kita Fakfak kadang malam juga ada macet, tapi tidak terlalu semacet di daerah yang lain. Di daerah lain ya. Iya. Tapi berasa juga berada di luar negeri ya Pak ya? Seperti di luar negeri. Tadi di Hong Kong kalau Pak Muhammadon kemana tadi? Ya sama istilah kota Jayapura dulu ya, sama dengan di Hollandia. Aduh, asik. Baik, Pak Ali dan juga Pak Muhammadon, malam hari ini kita akan membahas budaya ataupun ada gereja dan masjid di Kabupaten Fakfak ya. Iya. Nah, mungkin saya dan pendengar juga ingin tahu sebenarnya kata mah itu apa artinya nih. Saya ke Pak Ali dulu nih. Terima kasih. Jadi kata mah ini bahasa daerah di masyarakat sini. Ini bahasa IHA atau bahasa? Bahasa IHA. Oke, baik. Mengatakan bahwa mah itu bicara. Bicara tentang kumpul sesuatu, kumpul harta untuk sesuatu. Kita kenal dulu di sini istilahnya tombor mak. Itu kita bicara kumpul harta tentang untuk seorang laki-laki minang seorang perempuan. Istilahnya tombor mak. Maksudnya minang itu namanya tombor. Perempuan namanya tombor. Tombor. Jadi terus sekarang kita melihat bahwa masyarakat kita hidup dengan budaya satu tiga mata kerukunan kehidupan umat beragama di Fakfak. Kita menyadari bahwa orang Fakfak ini, terutama orang asli Papua ini tiga agama ini. Islam, Kristen, Protestan, Katolik. Mereka hidup rukun dan damai. Bukan baru sekarang, ini sudah ratusan tahun lalu sejak agama itu berada di Fakfak. Agama Islam misalnya masuk di Fakfak mungkin 400-500 tahun lalu. Ya, mungkin 100 tahun lebih lalu agama Kristen, terus Katolik juga masuk. Itu budaya yang luar biasa. Agama Kristen Protestan misalnya masuk di Papua, masuk di Mansinam, lewat Sultan Tidore masuk, diterima dan disebarkan di tanah Papua ini, khususnya di daerah Manokwari ke atas. Nah, kita di daerah pantai selatan ini, ya Islam masuk, Katolik juga masuk. Katolik masuk di Fakfak diterima oleh orang di kampung Sukuru. Itu Bapak Imam dengan jamaah di sana menerima Pastor Dekok untuk masuk membawa ajaran agama Katolik. Diterima karena Sukuru sudah Islam, diantar oleh umat Islam dari situ diantar ke Sakarteming di Sulawesi Tengah, dan di sanalah dijadi tempat untuk penyebaran umat Katolik, agama Katolik. Dengan terus kita umat Islam masuk oleh pedagang-pedagang dulu 200 tahun lalu, hidup berdampingan dengan tiga agama ini, Islam, Kristen, Katolik, Protestan, Kristen Protestan hidup, sehingga kalau untuk beribadah di sini istilah orang berdoa sembahyang dengan bahasa daerah sini bilang nahambiang. Jadi Islam nanti di masjid, Kristen Protestan di gereja, Katolik di gereja. Nah, salah satu budaya ini hari kita bahas ini mengenai masjid gereja
Masjid Mak itu berbicara tentang bagaimana kita cari uang untuk bangun masjid. Begitu juga gereja Mak, kita kumpul uang untuk bangun ini. Ya jadi akhirnya budaya ini terus tinggal jadi di Fak-Fak, orang Fak-Fak punya budaya kehidupan. Fak-Fak, Kokas, kita ini semua satu budaya. Ini juga pengaruh besar daripada Sultan Tidore tadi. Yang di Fak-Fak ini terdapat 7 petuanan raja. Dulu sebelum ada Kabupaten Kaimana, Kabupaten Mimika, ada 9 kerajaan disebut dengan kerajaan-kerajaan itu raja-raja. Ada di sini, ada dari sana, ada Raja Namatota di Kaimana, Raja Komisi, ada Raja Ati-Ati, ada Raja Fatagar, ada Raja Patipi, Raja Rumati, Raja Wertuar, Raja Pipiskar, dan Raja Arguni. 9. Dan sekarang sudah di Kabupaten Mimika, Kabupaten Kaimana, tinggal di Fak-Fak 7 petuanan ada. Nah jadi masih gereja Mak, misalnya Masjid Mak. Kita lihat yang kemarin terjadi di Kampung Sungai ya, di Buirpe. Itu kita ke Pak Muhammad Don dulu nih. Silakan Pak Muhammad Don, kita berbicara tentang mah ini. Mungkin tadi Pak Ali juga sudah menyampaikan bahwa artinya adalah berbicara. Mungkin ada lagi yang mungkin disampaikan, silakan. Iya. Pak. Jadi ini adalah tradisi atau adat masyarakat Fak-Fak. Ini sudah mengalami transformasi. Jadi semula mah ini untuk yang tadi disampaikan oleh Bapak Ketua FKUB, kumpul-kumpul untuk pihak laki-laki dalam rangka meminang seorang perempuan. Nah, tetapi ini kemudian mengalami transformasi, termasuk kumpul-kumpul bicara untuk tempat ibadah, baik itu masjid maupun gereja. Nah, karena ini adat, maka kita merujuk juga ke filosofi kita, satu tungku tiga batu. Sebelum masuk agama-agama tadi di Fak-Fak, ya otomatis di Fak-Fak ada nilai-nilai. Nah, nilai-nilai ini yang kita tahu itu antara lain saling tolong-menolong, kemudian saling menghargai, saling menghormati, menyayangi antara satu dan yang lain. Kalau dari sisi agama, khususnya agama Islam, masuknya agama Islam ini dari segi konteks turunnya wahyu, ya ini bersifat kondisional. Artinya bahwa nilai-nilai yang ada itu kemudian sesuai dengan ajaran agama, maka ini yang harus dipertahankan dan ditingkatkan untuk masa-masa yang akan datang. Kemudian yang kedua, kaitan juga dengan toleransi dalam agama Islam. Ya, konteks toleransi itu kita saling menghargai, saling menghormati antara agama-agama yang ada. Nah, bagi kita misalnya Muslim meyakini bahwa agama kita itu benar, tidak berarti kita tidak membenarkan agama orang lain. Nah, begitupun sebaliknya, agama Kristen maupun Katolik, ya bagi saudara-saudara kita itu agamanya memang benar, ya tidak menganggap agama orang lain tidak benar. Jadi harus saling menghormati, saling menghargai. Dan yang ketiga, dalam agama itu dibagi menjadi dua ya. Ya, itu yang ritual atau yang ibadah tadi ya. Nah, sehingga dari sisi toleransi, ketika saudara-saudara kita yang Kristen maupun yang Katolik beribadah, ya kita menghormati mereka, menjaga mereka. Tidak ikut campur dalam ibadah mereka yang bersifat ritual. Adapun yang kedua bersifat seremonial. Nah, ini yang tadi disampaikan oleh Bapak Ketua FKUB, termasuk kumpul-kumpul bicara bangun rumah ibadah, ya kita kumpul secara bersama-sama karena ini bersifat seremonial. Jadi saling membantu, sesuai dengan adat kita, nilai-nilai kita tadi, seperti itu. Seperti itu ya. Baik, ini adat ini sebenarnya sudah mulai sejak kapan nih? Sudah ada di Kabupaten Fak-Fak. Kalau kita melihat sejarah, begitu panjang sekali sejarah yang ada di Kabupaten Fak-Fak, dan juga ada nilai-nilai kebudayaan yang tertanam di sana. Nah, ini sejak kapan adat ini sudah mulai diadakan ataupun dibudayakan di Kabupaten Fak-Fak? Saya ke Pak Ali dulu nih. Iya, jadi adat dan budaya yang kita di Kabupaten Fak-Fak ini sudah terjadi sejak leluhur kita, sejak moyang-moyang kita dulu melakukan itu. Tadi penjelasan dari
salah satu pengurus FKUB dan beliau ketua MUI khususnya yang Islam, memang sesuai dengan itu bahwa saya bilang adat ini tetap sudah menjadi suatu pegangan bagi kita turun temurun. Jadi sampai tadi betul harus kita dulu memudayakan kita meminang perempuan, seorang laki-laki kalau sudah dewasa dia ingin ini, maka pihak keluarganya, orang tuanya dan keluarganya, marganya mengadakan yang istilahnya tombor mak, yaitu duduk dan belum berbicara untuk kumpul 1-2 rupiah untuk maksudnya nanti di minang perempuan itu diserahkan untuk bisa mereka dua melakukan pernikahan mereka itu. Nah, terus dengan datangnya agama, kehidupan beragama yang tadi 3 agama besar itu Islam, Kristen, Protestan, Katolik. Tadi jelaskan mengenai masuknya Islamnya sudah duluan masuk. Dan tadi Bapak Ketua MUI sekali pengurus FKUB menjelaskan. Sebenarnya saya kemarin ingin menghadirkan Bapak Didimus Temong Mere, diakon dari Katolik dan juga dari Kristen Protestan, mengharapkan karena tapi mereka dalam hal ada tugas-tugas keluar lain, sehingga sudah saya bisa representasi dari FKUB, saya dan Pak Ketua MUI selaku pengurus FKUB menjelaskan ini kepada publik, kepada masyarakat. Jadi budaya kita untuk Masjid Mak, gereja Mak ini bukan sudah terjadi sejak adanya kehidupan hidup keagamaan. Saya kasih contoh kemarin di Gwirpe itu untuk kita lakukan gereja Mak untuk gereja Katolik yang nanti di bulan Maret ini akan diresmikan, maka panitia di sana itu diketuai langsung oleh Bapak Raja Fatagar, luar biasa, Bapak Hiro Uswanas, Raja Fatagar menjadi ketua panitia dan dihadiri oleh saudara kita semua dari Katolik sendiri, dari Islam, dari Kristen Protestan, bahkan dari Konfusius, dari Hindu juga hadir untuk taruh 1-2 rupiah kumpul di situ untuk nanti dibangun gereja sudah terbangun dan nanti peresmian. Alami juga di Werpigan kemarin, Bapak Raja hati-hati, pengumpul semua saudara Islam, Kristen, Katolik, kampung-kampung Islam seperti Werpigan, Perwasak, terus kampung-kampung Kristen seperti Werba, Werabuan, Sifat Nanam, mereka dari Kristen, dari Katolik, semuanya kumpul dan taruh uang untuk membangun Masjid Werpigan. Ini satu budaya yang tidak gampang. Ini sejak dulu. Masih zaman penjajah Hindia Belanda sudah ada masjid. Ya mungkin satu kampung ini dari Kristen. Kami tanggung batu, kami sumbang batu untuk buat fondasinya. Kami yang dari kampung ini sumbang kayu untuk bikin itu. Baru kumpul terbangun masjid itu. Ya, ini satu budaya yang ini saya pikir. Saya berterima kasih kepada hari ini bisa panggil kita dari FKUB menjelaskan ini. Iya, kita bisa mengenal lebih dekat tentang kebudayaan ini. Saya ke Pak Muhammad dulu nih, tujuan sebenarnya apa nih Pak dalam adat ini sendiri? Pasti ada makna dan tujuannya. Menurut Pak Muhammad sendiri seperti apa? Ya, jadi sebelum sampai ke tujuan atau akhir daripada suatu kehidupan dalam hal adat. Nah, tadi disampaikan juga oleh Pak Ketua FKUB bahwa adat atau budaya ini ada sejak adanya manusia, termasuk kita di Kabupaten Pakpak. Jadi adatnya ini yang didasarkan pada nilai-nilai tadi. Oh, ini sudah ada sehingga masuk agama-agama tadi Islam, kemudian Katolik dan Kristen. Nilai yang ada ini justru mendapat atensi juga dari agama. Karena agama yang diturunkan oleh Tuhan yang Maha Esa ini bersentuhan langsung dengan masalah kemanusiaan. Nah, kalau kemanusiaan berarti adat budaya mereka juga di situ. Baik, Pak Muhammadan dan Pak Ali, sangat menarik sekali kita membahas terkait dengan adat ini, tidak akan pernah habis-habisnya ya Pak ya. Tapi kita break dulu sebentar, dan baik pendengar dan penonton RRI Net dimanapun Anda berada, kita dengarkan dulu satu lagu yang berikut ini.
Walau kita berbeda agama, kita satu dalam kasih. Satu hati, satu tujuan, kita bangun tanah mahal. Kita ada karena kita satu, satu moyang, satu bahasa. Walau kita berbeda agama, kita satu dalam kasih. Satu hati, satu tujuan, kita bangun tanah bahar. Nindana nyamin nami, pegang teguh janji lalu. Nandana nyamin nami, junjung tinggi budaya kita. Satu tungku, tiga batu, Satu saudara, satu hati. satu tungku, tiga batu, Satu saudara, satu hati. Ingatlah pesan leluhur kita, satu tungku tiga batu. Hilangkan perbedaan di antara kita, satukan pikiran dan hati kita menuju fak-fak yang sejahtera. Kumonawe tada mima mak pret-pret. kita ada karena kita satu, satu moyang, satu bahasa. Walau kita berbeda agama, kita satu dalam kasih. Satu hati, satu tujuan, kita bangun tanah mahal. Kita ada karena kita satu, satu moyang, satu bahasa. Walau kita berbeda agama, kita satu dalam kasih. Satu hati, satu tujuan, kita bangun tanah mahal. Nendana nyamin nami, pegang teguh janji lalu.
satu tungku, tiga batu. Satu saudara, satu hati. Baik pendengar dan penonton RRI Net dimanapun Anda berada, masih bersama kami dalam obrolan budaya produksi RRI Fakfak, dan masih saya bersama dengan kedua narasumber saya, ada Pak Ali Hindom SPD, Ketua FKUB Kabupaten Fakfak, dan juga ada Pak Muhammad Dondain Hussein MPD, Ketua MUI dan sekaligus pengurus FKUB Kabupaten Fakfak. Pak, kalau kita berbicara tentang budaya di Kabupaten Fakfak, mungkin untuk Bapak berdua sudah tidak asing lagi ya. Tapi saya dan juga pendengar ingin tahu lebih jauh terkait dengan kebudayaan. Salah satunya itu ada gereja dan masjid mah di Kabupaten Fakfak. Nah, seperti apa sih Pak ini proses adat gereja ataupun masjid mah di Kabupaten Fakfak? Mungkin bisa disampaikan juga ini seperti apa ini prosesnya. Saya ke Pak Ali dulu. Ya, jadi terima kasih. Masjid mak, gereja mak. Dulu kita memang tembur mak, artinya minta perempuan. Taruh sesuatu untuk minta perempuan. Sekarang kita kembangkan dengan budaya kita terus, tapi ini bukan terjadi baru sekarang. Ini sudah terjadi sejak leluhur kita, kehidupan adat ini dan budaya. Jadi begitu kehidupan adat ini itu sudah tadi diumumkan oleh Bapak Ketua MUI, pengurus FKUB ini, itu begitu. Adat itu tatanan yang luar biasa. Orang Fakfak ini orang adat dan berbudaya. Akhirnya dengan masuknya agama tadi, terutama 3 agama yang besar ini, Islam, Kristen, Protestan, dan Katolik, dan orang-orang asli, orang-orang adat ini memeluk agama. Sehingga Islam masuk, moyang-moyang nanti itu masuk Islam. Kristen masuk, moyang-moyang separuh itu masuk Kristen. Misalnya saya Ali Hindom ini, saya moyang separuh masuk itu ada saya. Wakil Bupati Yohana Dina Hindom masuk, moyang-moyang separuh masuk Kristen, turun mereka. Jadi begitu luar biasa. Ada yang juga Hindom ke Katolik. Jadi inilah budaya, tapi kita tidak saudara, kita satu keluarga, kita satu marga. Jadi kita ada di Islam, ada di Kristen, ada di Protestan. Nah begitu kalau macam saya di Islam mau bangun masjid, pasti saudara orang bantu semua. Kita sumbang kayu, semua batu, seikhlas mungkin ada yang uang disumbang. Jadi tadi Bapak Ketua MUI jelas betul. Kita boleh, tapi kalau nanti dalam akidah kita masing-masing kita laksanakan sesuai dengan itu kita keyakinan kita. Baik. Nah, jadi kita begitu. Begitupun kalau kita bangun, mereka bangun yang Kristen bangun gereja, kita juga dari Islam ya, kita sumbang air batu, bahkan kita sumbang kayu, bahkan kita juga sumbang tenaga, bahkan uang pun yang tadi saya bilang dulu kita kumpul, kita taruh. Nah, ini yang terjadi macam beberapa dalam bulan ini juga, bulan terjadi seperti di Kampung Guirpe, sungai ini luar biasa, dan saya ikut juga di WRP yang luar biasa. Bapak Gubernur sendiri, pejabat Gubernur datang menyumbang dari pemerintah daerah, bahkan juga menyumbang secara pribadi dan keluarga, luar biasa. Karena bagaimana ya, kita satu marga, saya kasih contoh saya, itu terlibat di 3 agama ini. Nah, sehingga kita kasih membangun, kita punya masjid, ya mereka, saudara kita dari Kristen bantu, Katolik bantu. Bahkan kita lihat sekarang dengan negara kita punya 6 agama, Hindu, Buddha, Konfusius, jadi tambah 3 itu. Mereka kemarin saya lihat di sungai, saudara partisipasi juga ya, Pak? Dari Saktelusa, mereka, ini kan mereka Konfusius, juga dari Buddha, Hindu, datang baku taruh. Jadi saya bilang luar biasa ya. Kasihan, terima kasih FKUB Fakfak bisa menjaga kerukunan ini tadi. Tujuannya supaya dengan kita rukun. Kita tidak bisa bakalahi, kita tidak bisa baku marah. Nah ini mudah-mudahan menjadi contoh untuk negara besar ini. Dan untuk dunia ini juga. Untuk negara besar ini mari kerukunan itu harus dijaga, kehidupan keagamaan ini menjadi sentral kehidupan kita. Saya ke Pak Muhammad Don dulu nih, seperti apa nih Pak Muhammad Don prosesi atau tata cara dalam adat mah untuk masjid ini seperti apa? Mungkin bisa disampaikan? Ya, jadi untuk
masjid maupun tempat ibadah yang lain, saudara-saudara kita yang Kristen maupun yang Katolik. Nah, jadi proses tadi tidak hanya dalam bentuk sumbang dana, tetapi juga dalam bentuk material yang lain. Misalnya semen, kemudian termasuk misalnya menyumbang air minum bagi orang yang bekerja. Nah, makan ya nasi kotak dan lain-lain ya. Nah, ini merupakan bagian daripada prosesi adat tadi dalam rangka untuk sama-sama senasib dan sepenanggungannya. Karena bagian daripada adat, makanya satu saudara merasa bahwa hajat saudaranya itu benar-benar merupakan hajat dia juga. Nah, sehingga saling mendukung dan sebagainya. Kemudian intinya bahwa tujuan daripada prosesi adat tadi, ya masjid maupun gereja adalah untuk membangun tempat ibadah yang yang layak, yang bagus, yang baik, menampung jamaah supaya menjadi hamba Allah, hamba Tuhan yang taat dan beribadah kepada Tuhannya. Nah, kalau sudah taat beribadah, tentu nanti hamba-hamba Tuhan tadi, baik yang Muslim maupun yang Kristen, Protestan dan Katolik. Nah, ini menjadi hamba yang sejahtera, baik dunia maupun akhirat. Nah, tujuan ini juga sangat berkaitan dengan misalnya visi pemerintah, ya menjadikan warga negara atau rakyat yang hidup sejahtera. Jadi antara agama dengan pemerintah ini seiring sejalan, seperti itu. Jadi proses-proses yang dilakukan, ya ini adalah bagian daripada amalan-amalan sebenarnya dalam agama. Jadi kalau misalnya kita menyumbang untuk masjid, untuk gereja, ini adalah bagian daripada ajaran agama untuk kita mendapatkan kemuliaan, mendapatkan pahala sebenarnya. Nah, membantu seperti itu. Ini sebelum melakukan sebuah prosesi pasti ada bicara dulu ya, mungkin kita bicara dulu, kumpul-kumpul ketua-ketua atau tokoh-tokoh agama yang di sana, baru untuk atau seperti apa tata caranya sehingga proses itu bisa berjalan, mungkin diundang masyarakat atau seperti apa itu? Iya, biasanya kalau ada kita, ya pertama itu lewat undangan secara lisan ya. Ya, kita datang dengan atribut adat, pakaian adat, kita mengundang ya saudara-saudara kita agar bisa hadir dalam prosesi misalnya gereja atau masjid. Kemudian yang kedua, undangan juga dalam bentuk tulisan. Tetapi biasanya dalam undangan tulisan itu disertai dengan pernik adat ya. Ya, misalnya ada tembakau, kemudian pandoko dan siripina. Ini sebagai ornamen atau simbol-simbol dari adat tadi. Ini menandakan bahwa kita benar-benar masyarakat adat. Kemudian antara masyarakat adat dengan agama, ya memang seperti itu berjalan. Selalu bergandeng tangan gitu ya, Pak. Seperti itu. Baik, silakan Pak Ali, mungkin ada yang mau ditambahkan lagi nih terkait dengan prosesi. Mungkin setelah itu apakah durasi jamnya ditentukan atau seperti apa nih? Iya, jadi prosesi adat ini betul yang dijelaskan oleh Bapak Ketua MUI sekaligus pengusaha FKUB ini betul. Jadi kita dahului dengan kalau misalnya mau bangun masjid. Seperti mungkin yang kemarin di distrik di Kampung Sungai juga tadi ada gereja dan juga masjid juga nih. Ini itu seperti apa itu ini? Nanti adakan di tiap itu ada panitianya panitia pembangunan gereja, panitia pembangunan masjid. Mungkin di dalam kampung itu ada. Ya, jadi panitia mengundang tokoh-tokoh adat di situ semua. Kita kenal itu tadi saya bilang dari pengaruh Sultan Tidore yang turun Bapak Raja. Di kampung-kampung itu ada kapitang, ada warnemin, atau di satu kampung ada jajah. Ini dari betul mereka dalam kampung mereka kumpul dulu bicara. Nah, kita ini mau kasih berdiri kita punya masjid ini. Tapi dalam wilayah Petualang ini kan ada dia punya kampung-kampung. Di mana situ ada kapitang atau ada jejau yang pimpin, maka tadi betul-betul
kita undang mereka untuk datang. Lah mereka kirim undangan adat, ya mungkin yang budaya mungkin pandoki dengan tabaku dikirim, atau ada sirip pinang kirim. Oh itu tanda mereka sudah tahu. Oh ini batu undangan adat untuk datang untuk Masjid Mak tadi. Jadi mereka datang itu. Terus ada tanda adat di sini untuk bisa kumpul itu dengan gong. Oh, pakai gong juga. Ya, gong ini dipukul. Misalnya tombor mak kita ini pakai gong. Pakai gong. Pukul untuk tanda kita mau minang perempuan, kita mau ambil perempuan itu. Iya. Nah, begini juga nanti Masjid Mak seperti itu. Mereka pukul gong, tandanya mau kumpul ini untuk di gereja mak. Jadi pukul gong. Setiap orang masuk pukul gong, tong. Oh tanda dia taruh depo ini itu begitu. Begitupun di Masjid Mak. Jadi ini jangan adat budaya kita di sini membangun rumah ibadah tadi. Itu yang saya luar biasa ya fakta. Baik, sangat menarik sekali kalau kita berbicara tentang adat apalagi kumpul harta gitu ya Pak ya. Tapi ini untuk pembangunan masjid, bukan untuk masuk minta ya Pak ya. Ya begini ya nanti istilahnya. Ya baik, kita break dulu sebentar dulu ya Pak Ali dan Pak Muhammadan. Baik pendengar dan penonton RRI Net dimanapun Anda berada, kita ikuti yang satu ini. Pendengar dan penonton RRI Net dimanapun Anda berada, masih saya temani Anda di obrolan budaya produksi Radio Republik Indonesia Fakfak. Dan baik, saya masih kembali ditemani dengan kedua narasumber saya yang masih tetap semangat di malam hari ini. Temani saya dengan mengupas tentang budaya di Kabupaten Fakfak ya. Salah satu adalah adat gereja dan Masjid Mah di Kabupaten Fakfak. Baik, saya mungkin ingin tahu dan juga pendengar juga ingin tahu Pak, sebenarnya apa sih perbedaan antara Tombor Mah dengan Mah Masjid dan juga gereja ini? Kira-kira ada sih perbedaannya biasanya yang saya tahu nih Pak ya. Biasa kalau Tombor Mah itu hari ini mungkin untuk keluarga, besok untuk teman, keluarga jauh, besoknya lagi mungkin masih ada lagi keluarga-keluarga yang lainnya. Nah ini seperti apa nih? Saya ke Pak Ali dulu, silakan. Jadi sebenarnya Tombor Mah dengan Masjid Mah, gereja Mah ini kan tidak ini, tapi moyang-moyang kita dulu itu dalam bentuk adat. Jadi Tombor Mak misalnya itu ditaruh kita mengundang itu yang tadi saya bilang berdasarkan dari kampung-kampung, dari keterlibatan kekerabatan, kekeluargaan diundang semua. Itu ditentukan satu hari, ditentukan waktu. Kita pemain bilang itu ikut matahari. Jadi tidak bisa Tombor Mak dilakukan malam. Dia lakukan dari satu hari, siang hari. Misalnya dari jam 8 pagi, itu sebelum matahari terbenam harus ditutup. Selesai. Itu untuk Tombor Mak. Itu Tombor Mak. Sama juga dengan gereja Masjid Mak. Karena ini adat, ini namanya mencari adat, harus bilang mencari itu di siang hari. Untuk adat dilakukan di siang hari, tidak boleh malam. Jadi maka itu gereja Masjid Mak ditaruh itu sudah dari pagi misalnya jam 10 sampai sore hari sebelum matahari terbenam ditutup selesai. Nanti kalau ada lagi itu besok itu lain lagi, itu tidak bisa bilang apa mak tadi. Iya, itu jadi harus masyarakat adat ini mengerti ini tatanan adat. Jadi dia lakukan itu, dia mencari yang adat itu dia lakukan pada siang hari. Maka itu dia ikut matahari. Matahari mulai naik jam 8 sampai jam 10 dibuka. Resmi orang datang dari kampung maksudnya semua handai tolan, siapa saja boleh datang. Tapi batasnya matahari menjelang miring sore sebelum matahari terbenam harus ditutup adat itu. Selesai. Berarti besok bisa lanjut lagi ya Pak? Besok lanjut dibuka baru lagi. Buka baru lagi. Tapi biasanya ya mungkin kalau yang besok dan datang mungkin sudah dibuka kemarin, orang tua mungkin datang ya mungkin menyumbang. Tapi kalau hari itu, misalnya Tombor Mak hari itu harus sampai dengan ini. Maka di situ gereja Mak juga Masjid Mak begitu juga mencari hari itu, satu hari itu. Apakah terjadi cuaca bagaimana hujan tetap dilaksanakan sebelum matahari terbenam harus ditutup. Itu sudah terjadi sejak ini. Dari dulu kita. Baik. Silakan Pak Muhammadan, mungkin ada yang mau ditambahkan. Jadi untuk tempat-tempat ibadah baik Masjid Mak maupun gereja Mak ini biasa sesuai dengan tahapan-tahapannya ya. Jadi ada tahapan peletakan batu pertama. Ya kita mengundang sama-sama hadir untuk misalnya Masjid Mak atau gereja Mak peletakan batu pertama. Kemudian lanjut ke proses pembangunan sampai nanti peresmian.
Nah, ini juga ada. Ada lagi. Biasanya ada. Nah, jadi kita mengundang lagi dalam rangka peresmian tempat ibadah tadi. Baik. Ya, untuk Masjid Mas atau gereja Mas, ya mengundang saudara-saudara kita, keluarga kita hadir. Ya, tanggungan bersama untuk misalnya peresmian. Dan ini berjalan sejak dahulu kala, walaupun awalnya dari Tombor Mag tadi, kemudian bertransformasi ke tempat-tempat ibadah. Karena ini adalah bagian daripada adat masyarakat kita yang ada di Kabupaten Papua. Iya. Seperti apa nih antusias dari masyarakat dalam pelaksanaan adat ini, Pak Muhammadon? Ya, ini kan prosesi adat, jadi tentu masyarakat kita menganggap bahwa ini merupakan tempat ibadah, maka tentu sangat antusias masyarakat kita untuk menghadiri tadi undangan adat itu. Baik. Ya, ikut menyumbang atau menaruh sebagian kepunyaannya untuk pembangunan tempat ibadah. Nah, dari yang kita amati mulai dari Karas Pulau 3 sampai dengan Tomagewa Musan, jika ada hajat adat seperti ini, ya sangat antusias masyarakat untuk datang, karena ini adalah pembangunan tempat ibadah. Iya. Seperti itu. Bagaimana ini dari Pak Ali melihat antusias masyarakat, apalagi kemarin-kemarin di Kabupaten Fafak juga ada pelaksanaan pembangunan gereja dan juga masjid nih, seperti apa antusias masyarakat? Antusias masyarakat luar biasa. Penjelasan dari Bapak Ketua Musa Babel luar biasa. Saya lihat kemarin di kampung Sungai ya, saya hadir, luar biasa. Kita dari Muslim hadir, dari Kristen Protestan hadir, dari ongko-ongko orang desa Telusa, Konghucu hadir, dari Hindu bahkan hadir. Ada lagi ya? Iya, jadi saya luar biasa ya. Itu karena tadi masa ini kita bangun di rumah ibadah untuk umat dia punya. Ya. Di Werpigan juga luar biasa. Saudara dari kampung-kampung Islam, dari Kristen, Katolik semua datang berpartisipasi. Nah, maka itu yang tadi saya bilang betul kuat. Kalau adat ini sudah kuat, agama dan pemerintah. 3 pilar ini. Adat, agama, pemerintah. Saya selalu bilang masyarakat adat, masyarakat adat, kalau buat adat misalnya satu kegiatan adat, tapi jangan lupa agama. Nah, suruhlah 3 agama ini berdoa. Islam, Kristen Protestan, Katolik berdoa. Terus pemerintah. Setelah itu baru serahkan kepada pemerintah kamu atur. Saya sudah bilang kepada pemerintah, pada Pak Bupati, Ibu Wakil juga saya bilang harus mari membudayakan ini di Fafak. Sebelum pemerintah mengambil satu keputusan pembangunan ke masyarakat adat buat adat. Setelah itu minta kepada, kita percaya Pak itu di atas Allah, kita Islam, Tuhan, Kristen, berdoa kepada itu, minta supaya ini. Baru pemerintah melaksanakan. Saya yakin itu aman, lancar, pembangunan itu bisa jalan tiap terjadi ini. Orang yang mau palang itu takut, orang adat sudah bikin adat, agama sudah berdoa, kamu mau palang apa? Kamu kepala 4. Baik, nah ini seperti apa ini antusias dari para anak-anak muda melihat ataupun mengikuti, apalagi kemarin juga sempat ada kegiatan-kegiatan pembangunan gereja dan juga masjid, seperti apa nih antusias dari anak-anak muda? Saya ke Pak Muhammadon. Biasanya anak-anak muda sikap dan pandangannya ini ada 2 ya. Ada yang memang secara sadar merasa bahwa ini bagian daripada adat untuk membangun tempat-tempat ibadah, itu sangat antusias ya datang menghadiri prosesi tadi. Nah, tetapi ada juga yang apatis ya, menganggap bahwa ini tidak penting. Ya, yang seperti inilah yang perlu kita beri pencerahan kepada mereka bahwa kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi? Apalagi tantangan ke depan, khususnya kita punya anak-anak muda. Nah, ini perlu dibentuk, dibina mereka sejak dini, kaitannya dengan adat tadi, prosesi adat tadi. Mungkin harus lebih melibatkan anak-anak muda ya Pak ya? Melibatkan mereka, karena anak-anak muda ini adalah generasi pelanjut pembangunan di masa-masa yang akan datang.
Kalau mereka tidak dikuatkan dengan nilai-nilai adat dan budaya, kita bisa bayangkan bagaimana ke depannya. Baik. Seperti itu. Ya, Oh, ya. saya ke Pak Ali. Bagaimana ini Pak Ali melihat keterlibatan anak-anak muda dalam kegiatan pembangunan gereja pun masjid yang kemarin sempat dilaksanakan di Kabupaten Fakfak? Iya, saya hadir di dua tempat luar biasa ya, antusias anak-anak muda. Baik. Generasi itu yang tadi memang Ketua Mui penjelasan betul. Memang kita yang sekarang ini harus berbuat supaya anak muda lihat, oh betul ya, ternyata ada satu budaya kehidupan beragama yang sejak leluhur sudah ini. Tapi apakah para pemimpin kita yang sekarang, para tokoh-tokoh kita yang sekarang, baik dia tokoh adat, dia tokoh agama, pemerintah, dia kembali mengangkat hal-hal ini atau tidak? Ternyata kita angkat luar biasa menjadi generasi muda. Memang betul kalau mereka generasi muda ini, oh betul ya, padahal ini bagus sekali kehidupan ini. Kita kalau kita ikuti, ternyata mereka antusias. Akhirnya nanti mereka bisa pikir ada kerja gereja, mereka rame-rame namanya Islam, dari Katolik semua bergabung. Mungkin angkat batu atau gali tanah, bikin tempat peratahan untuk bangun itu. Begitupun bangun masjid. Ini kita budayakan. Saya jadi ketua FKB, sekarang saya ketua NU, kita budayakan ini. Maka itu dengan susah kita di Katolik, para diakon dengan bagus sekali. Kita contoh saya misalnya kita malam takbiran, saudara dari Katolik, pemuda-pemuda dari sama-sama. Nah kita juga dalam malam kegiatan Natal, saya pimpin ini ketua ini pimpin ansor bangsa jalan lihat-lihat. Ini yang kita budayain sehingga mereka merasa itu. Sehingga betul kalau generasi muda kita sudah mereka lihat, karena mereka pasti tiru, betul. Tapi karena selama itu kurang perhatian dari masyarakat adat sendiri dan juga dari pihak pemerintah kurang perhatian. Tapi dengan hadirnya Forum Kurikulum Umat Beragama, FKUB ini dibentuk untuk kepentingan negara dari pusat Menteri Agama, maka itu kita selalu dicek oleh Kementerian Agama bagaimana FKUB di kabupaten kota, pegang peran di kabupaten kota, di provinsi cek di kabupaten bagaimana. Fakfak ini menjadi satu panutan untuk Kurikulum Umat Beragama di Papua Barat. Akhirnya Papua Barat pernah keluar sebagai urutan kedua tingkat nasional. Maka itu selaku saya pengurus reform. Kemarin kita musyawarah dan pilih saya kembali, saya sudah tidak mau tapi itu. Kita bagaimana bisa tidak ada di belahan lain. Mungkin besok-besok kalau ada lagi kegiatan-kegiatan pembangunan dan masjid mungkin bisa dilibatkan anak-anak muda Pak ya, sehingga mereka lebih banyak terjun ke adat tersebut. Jadi untuk orang-orang tua mungkin melihat pantau dari jauh saja gitu ya. Benar, jadi keterlibatan anak-anak muda itu bukan hanya secara fisik ya. Jadi datang ikut misalnya timbun tanah dan lain-lain. Tetapi bagaimana mindsetnya atau pandangannya kaitan dengan keterlibatan dalam prosesi-prosesi adat tadi. Nah, kalau kita tidak berkuat ya bisa saja nanti hilang ini ya adat kita untuk anak-anak muda. Mungkin kemarin kan sebagai contoh untuk anak-anak muda yang mungkin punya hati untuk bergerak ya dalam kegiatan tersebut. Nah untuk dalam prosesinya itu apakah dihadirkan tarian-tarian daerah atau seperti apa nih Pak? Atau mungkin budaya nong-nong juga yang ada di Kabupaten Fakfak? Iya, jadi nanti kita kan ke FKB satu program kita ke depan, kita buat pemuda lintas agama. Namanya singkatannya Pelita. Ya, Pelita ini bukan pembangunan 5 tahun, tapi pemuda lintas agama. Jadi nanti dalam pemuda lintas agama itu kita masukkan tentang peran ini adat dan budaya kita tadi, sehingga mereka itu saya senang juga dari kembangkan mereka terus mengenai budaya kesenian. Kita punya nong-nong, kita punya Timor, laka dinding. Nah, kita punya budaya-budaya di daerah Kokas, di daerah Runggun ada tarian Balumpa Gaba-Gaba. Ini yang bagus sekali kalau ini kita padukan oleh pemuda-pemuda kita yang saya bilang tadi di Pelita, pemuda lintas agama. Bagus sekali. Nah ini jadi saya berpikir terima kasih kepada RRI bisa hari ini mengundang saya selaku ketua FKUB, ketua Majelis Ulama, pengusaha FKUB untuk menggali kembali mengangkat budaya orang Fakfak ini dan menjadi contoh untuk di provinsi ini, di negara ini bahkan dunia internasional supaya melihat kehidupan. Karena kalau ini dijaga dengan aman, tidak pernah orang memprovokasi kita untuk berontak atau kacau-kacau, tidak boleh.
Baik, saya ke Pak Muhammadan seperti apa? Kemarin mungkin dihadirkan juga atau seperti apa? Iya, kalau biasanya itu misalnya masjid khidmah dan gereja mah, ya selain proses menyumbang ya dan lain-lain, itu biasa diikuti dengan tarian-tarian adat. Oke. Ya, ada tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua FKUB, ada tumor, kemudian hadarat, sawat, taka dinding, bahkan di kita punya daerah di Arguni tari gaba-gaba ya. Nah, ini bagian daripada seni atau tarian adat dalam rangka menyemarakan kegiatan tadi. Iya. Berarti meriah sekali ya Pak ya? Sangat meriah seperti itu, baik masjid khidmah maupun gereja. Iya. Baik Pak Ali dan juga Pak Muhammadan, begitu menarik ya kita membahas tentang kebudayaan yang ada di Kabupaten Fafak ini. Dan baik pendengar dan penonton RRI Net dimanapun Anda berada, kita dengarkan dulu satu lagu yang berikut ini. Awal yang
Pendengar dan penonton RRI Net dimanapun Anda berada, masih saya temani Anda di obrolan budaya produksi Radio Republik Indonesia Fakfak. Dan baik Pak Ali dan juga Pak Muhammad Don, ini seperti apa nih harapan-harapan ke depan? Saya ke Pak Ali dulu nih. Baik, terima kasih RRI Fakfak. Saya selaku Ketua FKUB mengharapkan dialog-dialog budaya ini seperti budaya keagamaan yang kita laksanakan hari ini jangan sampai di sini tapi dilanjutkan di masa-masa akan datang. Dan memang hari ini tadi saya bilang saya Ketua FKUB dan ke depan mungkin saya juga menghadirkan pengurus FKUB yang beragama Katolik dan Protestan untuk lebih mensinergikan dan lebih memantapkan. Memang saya yakin hari ini saya dengan pengusaha FKUB Bapak Ketua MUI kita sudah menyampaikan satu budaya adat tentang keagamaan kehidupan beragama di Kabupaten Fakfak ini luar biasa. Kita harapkan ini menjadi contoh bagi kita di tanah Papua ini, di Provinsi Papua Barat dan juga di tanah Papua keseluruhan, dan ini menjadi contoh di negara Indonesia yang kita cintai ini, dan mungkin menjadi contoh di dunia kehidupan kerukunan ini ditandai dengan menjaga adat dan budaya, melestarikan budaya dan adat yang sudah terjadi turun-temurun sejak leluhur. Karena leluhur bilang adat ini kalau kita jaga dengan baik, agama kita jaga dengan baik, aku yakin pemerintah, negara dan bangsa yang aman dan ini. Apalagi terkait dengan adat mah di Kabupaten Fakfak ini ya. Iya. Untuk generasi muda seperti apa harapannya untuk adat mah di Kabupaten Fakfak ini? Jadi untuk kepada generasi muda di Fakfak, kami sebagai tokoh-tokoh orang tua ini akan melestarikan budaya ini. Masjid Mak, gereja Mak, dan tidak menutup kemungkinan ke depan nanti saudara Hindu kita sudah ini banyak, kita pura Mak, bisa Hindu, Buddha sudah banyak wihara Mak, kalau Konfusius sudah banyak kelenteng Mak. Ini luar biasa sehingga kita betul-betul bersatu, berkomitmen. Soal nanti kita nambiang ya, kita ibadah sembahyang masing-masing sesuai dengan agama kita, di tempat ibadah kita masing-masing sesuai dengan liturgi agama kita masing-masing. Itu kita harus yakinkan itu, sehingga kita hidup berkeluarga, kekeluargaan, persaudaraan dengan sembahyang satu tungku, tiga batu. Tidak bisa kita jadi sembahyang tungku batu itu memang dulu bayang dalam bilang ketiga agama ya sudah, Islam, Kristen, Protestan. Bisa dimengertikan sekarang juga adat, agama, pemerintah. Ini pilar yang dijaga betul-betul sehingga kehidupan ke depan. Kita harap generasi muda, saya harapkan anak muda mari, dan ternyata betul RRI terima kasih karena motivasi dua kita lihat di gereja Katolik dan juga di pembangunan masjid luar biasa, anak muda banyak terlibat dan mereka kita harapkan ke depan sebagai generasi muda bangsa yang Saya ke Pak Muhammad Don, silakan Pak Muhammad Don, mungkin ada harapan atau pesan-pesan terkait dengan adat dan istiadat khususnya untuk mah di Kabupaten Fakfak ini, apalagi untuk para generasi muda juga. Silakan Pak Muhammad Don. Jadi ini bagian daripada adat dari prosesi masigi ma, gereja ma, makanya perlu kita perkuat dan lestarikan untuk masa-masa yang akan datang. Kita perkuat dan lestarikan karena dari prosesi ini, bagian daripada adat ini kemudian dapat mempersatukan lebih erat lagi persaudaraan kita, toleransi kita antara satu agama dengan agama yang lain. Nah, sehingga khususnya bagi generasi muda ada ungkapannya, kalau bukan kita yang lestarikan, siapa lagi? Nah, karena adat memang bagian daripada kehidupan masyarakat kita Kabupaten Fakfak, ya kita harus mempertahankan dan melestarikan, khusus di kalangan generasi muda untuk masa-masa yang akan datang. Nilai-nilainya positif dan baik, ya tadi untuk mempererat hubungan persaudaraan ya antara sesama kita yang ada di Kabupaten Fakfak ini. Iya. Ya, Baik. Sebetulnya apa mungkin lagi ditambahkan sedikit Pak Ali? Ya, saya pikir
Saya terima kasih kepada RRI ya, Baik. yang bisa mengangkat satu budaya kehidupan beragama di Fak-Fak. Selaku Ketua FKUB, terima kasih kepada RRI, Bapak Kepala RRI dan seluruh jajarannya sampai dengan pusat. Mudah-mudahan apa yang kita rekam hari ini menjadi contoh untuk di negara dan bangsa ini, dan mohon ke depan RRI itu melibatkan forum kerukunan umat beragama, forum adat, dan sebaiknya untuk kehidupan kita jaga kerukunan hidup beragama, toleransi di Fak-Fak. Itu saja harapan kita. Iya. Terima kasih banyak ya. Tentunya harapan kita juga generasi muda bisa terlibat ya Pak ya dalam setiap kegiatan-kegiatan, apalagi kegiatan adat yang ada di Kabupaten Fak-Fak yang memang perlu harus dilestarikan ya. Iya, Kalau bukan anak muda ya siapa lagi yang harus Siapa lagi, melestarikan ya. benar. Iya. Baik. Dan tentunya bisa memperkenal di seluruh dunia bahwa inilah kebudayaan yang ada di Kabupaten Fak-Fak. Iya. Sehingga mungkin orang juga tertarik ya, penasaran Benar, ya iya. untuk mau ke Kabupaten Fak-Fak melihat seperti apa Seperti apa. proses adat dan istiadatnya, tarian, musik yang Musiknya, ya. begitu Ornamen-ornamen ya, adatnya. benar. Ornamennya sangat unik sekali tentunya. Unik, benar. Ya. Baik. Dan baik pendengar dan penonton RRI Net dimanapun Anda berada, sudah kita bahas terkait dengan adat dari yang ada di Kabupaten Fak-Fak, sudah bersama dengan Pak Ali Hindom, juga Pak Muhammad Donden Usen ya, yang sudah berbagi cerita mengenai tentang kebudayaan yang ada di Kabupaten Fak-Fak, dan tentunya banyak sekali kebudayaan-kebudayaan yang ada di Kabupaten Fak-Fak yang bisa kita nikmati, bisa kita gambarkan ya, dan pendengar dan juga penonton RRI Net juga yang ingin ke Kabupaten Fak-Fak tidak salahnya ya Pak ya. Ya silahkan ya, apalagi dengan kerukunan dan toleransi yang begitu kental sekali. Baik Pak Ali dan Pak Muhammadon, terima kasih sudah bersama kita di obrolan budaya pada malam hari ini, dan baik penonton dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, sampai di sini dulu saya temani Anda semuanya di obrolan budaya. Selamat malam dan sampai jumpa.